Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Dian Sugeng Pratama. Kali ini kita akan membahas terkait konsep-konsep mengenali pengguna jasa. Yang pertama, ada ketentuan umum prinsip mengenali pengguna jasa. Menurut pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, pengguna jasa adalah pihak yang menggunakan jasa pihak pelapor. Kemudian ada juga pasal 18 ayat 1 dan 6 bahwa pihak yang berwenang untuk menetapkan ketentuan tentang prinsip mengenali pengguna jasa adalah lembaga pengawas dan pengatur. Dalam hal ini, lembaga pengawas dan pengatur diatur dalam peraturan kepala PPATK. Selanjutnya ada pihak pelapor dalam penerapan prinsip mengenali pengguna jasa. Prinsip mengenali pengguna jasa wajib diterapkan oleh pihak pelapor yang ditetapkan oleh setiap lembaga pengawas dan pengatur sebagaimana yang diatur dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, yaitu 1. Penyedia jasa keuangan yang meliputi bank, perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi, dan perusahaan pialang asuransi, dana pensiun, lembaga keuangan, perusahaan efek, manajer investasi, kustodian, wali amanat, proposal, dan yang lainnya. Kedua, ada penyedia barang atau jasa lainnya yang meliputi perusahaan properti atau agen properti, perdagangan kendaraan bermotor, perdagangan permata, dan perhiasan logam mulia. Selanjutnya ada waktu penerapan prinsip mengenali penggunaan jasa. Menurut pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengatakan bahwa penerapan prinsip mengenali jasa dilakukan pada saat pertama, melakukan hubungan usaha dengan pengguna jasa. Yang kedua, terdapat transaksi keuangan dengan mata uang rupiah dan atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan 100 juta rupiah. Yang ketiga, terdapat transaksi keuangan mencurigakan yang terkait tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme. Atau yang keempat, pihak pelapor meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan pengguna jasa. Lalu ada tahap dalam penerapan prinsip mengenali pengguna jasa. Dalam pasal 18 ayat 5-nya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengatakan bahwa prinsip mengenali pengguna jasa sekurang-kurangnya memuat pertama, ada identifikasi pengguna jasa. Yang kedua, ada verifikasi pengguna jasa. Yang ketiga, ada pemantauan transaksi pengguna jasa. Identifikasi pengguna jasa menurut pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 sebagai berikut. Yang pertama, setiap orang yang melakukan transaksi dengan pihak pelapor wajib memberikan identitas dan informasi yang benar yang dibutuhkan oleh pihak pelapor dan sekurang-kurangnya memuat identitas diri, sumber dana, dan tujuan transaksi dengan mengisi formulir yang disediakan oleh pihak pelapor dan melampirkan dokumen pendukungnya. Yang kedua, dalam hal transaksi dilakukan untuk kepentingan lain. Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib memberikan informasi mengenai identitas diri, sumber dana, dan tujuan transaksi pihak lain tersebut. Lalu selanjutnya ada ketentuan prinsip mengenali pengguna jasa keuangan bank, pasar modal, dan non-bank. Menurut pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 POJK 01/2017 diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 POJK 01/2019 menyatakan bahwa yang pertama, dalam rangka melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah, PJK wajib melakukan identifikasi calon nasabah untuk mengetahui profil calon nasabah. Yang kedua, ada melakukan verifikasi atas informasi dan dokumen pendukung calon nasabah sebagaimana dimaksud dengan huruf A.
Yang kedua, ada PJK wajib melakukan verifikasi kebenaran identitas calon nasabah melalui pertemuan langsung atau face to face dengan calon nasabah. Yang ketiga, melakukan proses verifikasi melalui pertemuan langsung face to face sebagaimana yang dimaksud dengan ayat kedua dapat digantikan dengan verifikasi melalui sarana elektronik milik PJK atau milik pihak ketiga. Yang ketiga A, ada pihak ketiga sebagaimana yang dimaksud ayat ketiga wajib mendapat persetujuan dari otoritas jasa keuangan. Yang 3B, ada ketentuan mengenai syarat dan tata cara kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana yang dimaksud ayat 3 diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan. Yang keempat, proses verifikasi melalui pertemuan langsung sebagaimana yang dimaksud dengan ayat 2 dapat dikecualikan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, ada verifikasi dilakukan melalui proses dan sarana elektronik milik PJK. Yang kedua, ada verifikasi wajib memanfaatkan data kependudukan yang memenuhi 2 faktor otentik. Ya, selanjutnya ada pemantauan pengguna jasa nomor 12 POJK titik 01 diubah dengan peraturan otoritas jasa keuangan nomor 23 POJK 01 2019 bahwa yang pertama, PJK wajib menghadap hubungan usaha dengan nasabah dengan cara memantau transaksi nasabah untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan sejalan dengan pemahaman PJK atas nasabah, kegiatan usaha dan profil risiko nasabah termasuk sumber dananya. Yang kedua, PJK wajib melakukan upaya pengkinian data, informasi dan atau dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pasal 20, pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 24, dan pasal 28 dalam hal terdapat perubahan yang diketahui dari pemantauan PJK terhadap nasabah atau informasi lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan. Ya, selanjutnya ada pengertian transaksi dan transaksi keuangan. Menurut pasal 1 angka 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih. Sedangkan transaksi keuangan adalah transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan kegiatan lainnya berhubungan dengan uang. Dan menurut pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, bahwa transaksi mencurigakan itu adalah A. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan. Yang B. Transaksi keuangan oleh pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan wajib dilakukan oleh pelapor sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Yang C. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana. Atau yang D. Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana. Selanjutnya, jika ada yang mencurigakan, kita bisa melakukan pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan menurut pasal 2 ayat 1 dan 2 huruf A Peraturan PPATK nomor 1 tahun 2021 tentang tata cara penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan, transaksi keuangan tunai, dan transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri melalui aplikasi GOAML bagi pengguna jasa keuangan.
Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme, PJK wajib menyampaikan laporan ke PPATK. Laporan sebagaimana dimaksud ayat 1 salah satunya adalah transaksi keuangan yang mencurigakan. Selanjutnya ada jangka waktu pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan. Itu dimuat dalam pasal 38 Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan nomor 1 tahun 2021. PJK wajib menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan sesegera mungkin, paling lama 3 hari kerja setelah PJK mengetahui ada unsur transaksi keuangan yang mencurigakan. Yang kedua, ada pengetahuan adanya unsur transaksi keuangan mencurigakan atau transaksi keuangan mencurigakan terkait pendanaan terorisme sebagaimana yang dimaksud ayat 2 diperoleh setelah tanggal A. Penetapan suatu transaksi sebagai transaksi keuangan mencurigakan atau transaksi keuangan mencurigakan terkait pendanaan terorisme oleh Direktur Kepatuhan atau pejabat PJK yang berwenang. Yang kedua, penerimaan surat permintaan laporan transaksi keuangan mencurigakan atau transaksi keuangan mencurigakan terkait pendanaan terorisme dari PPATK atau penandatanganan berita acara exit meeting audit. Terakhir ada penyimpanan laporan transaksi keuangan mencurigakan. Penyimpanan laporan transaksi keuangan mencurigakan menurut pasal 42 Peraturan PPATK nomor 1 tahun 2021, yaitu yang ayat pertama, PJK wajib menyimpan dokumen yang berkaitan dengan pengguna jasa yang dilaporkan ke PPATK paling singkat 5 tahun sejak berakhirnya hubungan usaha. Yang kedua, dalam hal PJK likuidasi atau badan hukumnya dibubarkan, dokumen yang terkait dengan laporan ke PPATK diserahkan kepada pihak yang berwenang mengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, tim likuidasi PJK yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan penyampaian informasi kepada PPATK mengenai pihak yang akan mengelola dokumen. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.